Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran yang ketiga. Pak Guru akan membahas tentang alat reproduksi pria yang dikenal dengan istilah testis. Nah, untuk lebih jelasnya, testis ini Pak Guru akan perlihatkan videonya ya. Nanti lebih gampangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan ya. Saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria. Perhatikan gambar berikut. Organ reproduksi pada pria terdiri dari penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Skrotum berbentuk seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis bagian berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara. Vas deferens saluran panjang yang mengarah ke atas berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra saluran yang terdapat pada penis yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis bagian ini berbentuk seperti kantung, terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Berikutnya, kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir, kelenjar koper. Bagian ini berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah prostat. Fungsinya menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Lantas, bagaimana sperma itu terbentuk? Perhatikan video berikut. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel spermatogonium tersebut selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi dan akhirnya menghasilkan 4 sel sperma. Dengan kata lain, pada spermatogenesis, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, inilah yang disebut dengan pembelahan meiosis Jumlah sel tadi. spermatogonium dalam tubulus testis Meiosis. sangat banyak, sehingga dalam satu hari, seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma.
Ya, saya kira Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kembali lagi ya. Jadi itu tadi alat perkembangbiakan pada pria, ya. Intinya itu yaitu pada testis, karena dalam testis inilah yang nanti akan menghasilkan sel sperma yang digunakan untuk pembuahan, ya. Nah, sekarang soal latihannya. Nah, soal latihan ini seperti biasa tidak perlu dikirim, sebagai bahan belajar saja. Sebutkan beberapa organ reproduksi yang ada pada pria. Organ reproduksi pria menghasilkan sperma, ya. Organ menghasilkan sperma adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan sperma adalah titik-titik. Ya, organnya bagiannya apa? Proses pembentukan sperma dikenal dengan peristiwa titik-titik. Nah, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat